Haleluya, saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus. Selamat pagi. Selamat datang di doa bersama Ibu Esther. Pagi hari ini mari kita memuji dan memuliakan Tuhan. Kita sembah Tuhan, kita tinggikan Dia, saudara kekasih. Kasih Tuhan selalu baru setiap pagi. Pagi hari ini ada yang baru bagi kita. Mari kita buka hati kita kepada Tuhan, persembahkan hidup kita, berikan pujian kepada Tuhan untuk kemuliaan bagi namanya. Teman dan sahabat saya semua pendoa akan ada di tempat ini dan mereka akan memimpin kita dalam pujian penyembahan. Mari kita memuji dan menyembah Tuhan dengan segenap hati kita. Haleluya, nikmati hadirat Tuhan. Haleluya, saudara. Mari kita siapkan hati kita pada pagi hari ini. Kita bawa kepada Yesus. Kita bawa kepada tahtanya yang kudus. Kita siapkan hati kita sebagai persembahan kepada Tuhan. Sebab Dia layak untuk disembah. Kita mengagungkan segala kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Yesus, Kau indah, sungguh tiada tara. Kasih-Mu begitu menakjubkan bagi hidup kami. Tak dapat satu pun kami mengerti dalam hidup kami. Betapa baik Kau
pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Mari saudara terkasih, sama-sama kita berkata, amin. Haleluya. Mari kita bersukacita pada pagi hari ini saudaraku. Mari kita tanggalkan segala beban kita di dalam Tuhan. Kita bawa pada Yesus kita yang ajaib. Amin. Datanglah sebaiknya dengan hati bersyukur. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama katakan. Datanglah sebaiknya dengan hati bersyukur.
kuasa Tuhan, kami menikmati Yesus dalam kehidupan kami. Terpujilah Tuhan Allah yang setia. Diberkatilah Engkau ya Tuhan. Saat ini Engkau memberkati seluruh umat yang ada di rumah-rumah ya Tuhan. Menguatkan, menghiburkan, menyembuhkan, menolong mereka ya Tuhan. Teruslah berkarya pada saat ini ya Tuhan. Dari tempat ini di mana kami ada, sampai di rumah-rumah, bahkan di seluruh bangsa ini ya Tuhan. Setiap orang yang mendengarkan, yang mengikuti doa ini Tuhan, sungguh mereka dijamah, dilawat oleh kuasa Roh Kudus. Mereka dipuaskan ada dalam hadirat-Mu. Kami akan menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Berbicaralah bagi kami, urapi hamba-Mu Tuhan, dan berkati setiap kami pada saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sambut firman-Mu dengan luar biasa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini mari kita buka Alkitab kita, siapkan Alkitab kita saudara yang akan memberkati kita. Datang kepada Tuhan dengan penuh kerinduan. Dari awal saudaraku yang kekasih, kita ikut pujian penyembahan, kita berdoa, menyatu dengan Tuhan, dan kemudian firman Tuhan. Kita mendengarkan suara Tuhan lewat firman-Nya, saudaraku yang kekasih. Kita mengerti kehendak Tuhan dari firman-Nya. Oleh sebab itu, nikmati pujian penyembahan dan nikmati juga firman Tuhan tiap-tiap hari. Saudara yang akan memberkati kita, memberikan pengertian kepada kita. Haleluya. Kita akan membuka Alkitab kita dari Kisah Para Rasul 27 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-25. Firman Tuhan ini akan memberkati kita saudara. Saya akan membacakan ayat yang pertama. Bapak Ibu Saudara bacakan ayat yang kedua di rumah saudara dengan suara yang baik. Kita mendengar, saudara yang kekasih, dengan telinga kita, dan Roh Allah akan bekerja di dalam hati kita. Haleluya. Saya akan membacakan yang pertama. Kita akan mulai saudara. Paulus berlayar ke Roma. Setelah diputuskan bahwa kami akan berlayar ke Italia, maka Paulus dan beberapa orang tahanan lain diserahkan kepada seorang perwira yang bernama Julius dari pasukan Kaisar. Kami naik ke sebuah kapal dari Adramitium yang akan berangkat ke pelabuhan-pelabuhan di sepanjang Asia. Lalu kami bertolak ke Aristarchus, orang Makedonia dari Tesalonika menyertai kami. Pada keesokan harinya kami singgah di Sidon. Julius memperlakukan Paulus dengan ramah dan memperbolehkannya mengunjungi sahabat-sahabatnya supaya mereka melengkapkan keperluannya. Oleh karena angin saka kami berlayar dari situ menyusur pantai di Siprus. Dan setelah mengarungi laut di depan Kilikia dan Pamfilia, sampailah kami di Mira di daerah Likia. Di situ perwira kami menemukan sebuah kapal dari Alexandria yang hendak berlayar ke Italia. Ia memindahkan kami ke kapal itu. Selama beberapa hari berlayar, kami hampir-hampir tidak dapat maju. Dengan susah payah kami mendekatkan Knidus. Karena angin tetap tidak baik, kami menyusur pantai Kreta, melewati Tanjung Salmone. Sesudah kami dengan susah payah melewati tanjung itu, sampailah kami di sebuah tempat dengan pelabuhan indah, dekat kota Lasea. Sementara itu, sudah banyak waktu yang hilang. Waktu puasa sudah lampau dan sudah berbahaya untuk melanjutkan pelayaran. Sebab itu Paulus memperingatkan mereka, katanya, saudara-saudara, aku lihat bahwa pelayaran kita akan mendatangkan kesukaran-kesukaran dan kesebagian besar bukan saja bagi muatan dan kapal, tetapi juga bagi nyawa kita. Tetapi perwira itu lebih percaya kepada jurumudi dan nakoda daripada kepada perkataan Paulus. Karena pelabuhan itu tidak baik untuk tinggal di situ selama musim dingin, maka kebanyakan dari mereka lebih setuju untuk berlayar terus dan mencoba mencapai kota Phoenix untuk tinggal di situ selama musim dingin. Kota Phoenix adalah sebuah pelabuhan pulau Kreta yang terbuka ke arah barat daya dan ke arah barat laut. Pada waktu itu angin sepoi-sepoi bertiup dari selatan. Mereka menyangka bahwa maksud mereka sudah tentu akan tercapai. Mereka membongkar saung lalu berlayar dekat
sekali menyusur pantai Kreta. Kapal terkandas. Tetapi tidak berapa lama kemudian turunlah dari arah pulau itu angin badai yang disebut angin timur laut. Kapal itu dilandanya dan tidak tahan menghadapi angin haluan. Karena itu kami menyerah saja dan membiarkan kapal kami terombang-ambing. Kemudian kami hanyut sampai ke pantai sebuah pulau kecil bernama Kauda. Dan di situ dengan susah payah kami dapat menguasai sekoci kapal itu. Dan setelah sekoci itu dinaikkan ke atas kapal, mereka memasang alat-alat penolong dengan meneliti kapal itu dengan tali. Dan karena takut terdampar di beting Sirtis, mereka menurunkan layar dan membiarkan kapal itu terapung-apung saja. Karena kami sangat hebat diombang-ambingkan angin badai, maka pada keesokan harinya mereka mulai membuang muatan kapal ke laut. Dan pada hari yang ketiga mereka membuang alat-alat kapal dengan tangan mereka sendiri. Setelah beberapa hari lamanya, baik matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan, dan angin badai yang dahsyat terus menerus mengancam kami. Akhirnya putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri kami. Dan karena mereka beberapa lamanya tidak makan, berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, "Saudara-saudara, jika sekiranya nasihatku dituruti, supaya kita jangan berlayar dari Kreta, kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini. Tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini, aku menasihatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati, sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini. Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku. Dan ia berkata, jangan takut Paulus, engkau harus menghadapi Kaisar. Dan sesungguhnya oleh karena Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau." Bersama-sama ayat 25, saudara, 23 ya. Sebab itu tabahkanlah hatimu, saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah, bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku. Puji Tuhan, saudara yang kasih. Inilah perjalanan pelayanan dan perjalanan kehidupan Paulus, saudara yang kasih, dalam mengiring Tuhan. Dan bagaimana dia melakukan pelayanannya, saudara yang kasih, yang demikian banyak tantangan. Tetapi kita melihat, saudara yang kasih, dalam nama Yesus, Paulus itu tidak pernah surut, tidak pernah lemah, tidak pernah, saudaraku yang kasih, bermalas, saudaraku, atau berputus asa. Tetapi dia terus semangat. Sekalipun ada begitu banyak tantangan yang dihadapi oleh Paulus. Bukan saja daripada orang-orang Farisi, orang-orang yang cemburu, orang-orang saudaraku yang kasih, yang benci kepada dia. Tetapi hari ini kita membaca firman Tuhan bagaimana dia menghadapi angin sakal, saudaraku, yang demikian rupa mengombang-ambingkan ya kapal mereka itu. Nah, saudaraku yang kekasih, dalam nama Yesus, apa yang terjadi? Saudaraku, seisi kapal itu ketakutan. Nah, mereka ketakutan ketika menghadapi ya angin badai yang demikian rupa, saudaraku, sampai-sampai mereka membuang muatan kapal itu, bahkan alat-alat kapal itu, saudaraku, mereka buang sendiri dengan tangan mereka sendiri. Saudaraku yang kekasih, seluruh yang ada dalam kapal itu ketakutan. Memang, saudaraku, ketika mereka menghadapi masalah itu, Paulus sudah mengingatkan mereka, kita akan diancam bahaya. Oleh sebab itu, jangan kita dari sini. Tetapi mereka lebih mendengar apa kata nakoda kapal itu, jurumudi kapal itu, saudaraku. Firman Tuhan berkata dalam Ulangan 28 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua, "Jikalau engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan memasang telingamu terhadap setiap perintah dan melakukannya apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, maka segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah bakulmu, diberkati. Kata-kata berkat di situ, saudara yang kasih,
Tetapi dimulai dari ayat yang pertama dari Ulangan 28 itu, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan memasang telingamu terhadap setiap perintah dan melakukannya dengan setia segala perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala berkat ini akan datang kepadamu. Betapa pentingnya kita untuk taat kepada suara Tuhan. Betapa pentingnya kita untuk patuh, saudaraku. Kalau kita mau diberkati oleh Tuhan, saudaraku, tidak usah kita terlalu berusaha mencari berkat itu, tapi dengarkan apa kata Tuhan. Tuhan lebih tahu apa yang terbaik bagi kita. Firman Tuhan berkata, rancanganku bukan rancanganmu, jalanmu bukan jalanku. Setinggi langit di atas bumi, demikianlah tingginya rancanganku dari rancanganmu. Tuhan itu punya rencana yang indah, yang baik bagi kita semuanya. Tapi mereka tidak mendengar, akhirnya terjadilah seperti yang dikatakan oleh Paulus itu, saudara yang kasih. Dan mereka sangat ketakutan. Kemudian ayat 21 dikatakan, dan karena mereka beberapa lamanya tidak makan, berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, jadi mereka sudah kehabisan makanan, sudah lapar, mereka ketakutan, angin sakal demikian rupa, maka di tengah-tengah masalah itu Paulus berdiri. Saudara, apa dikatakan oleh Paulus? Dikatakan, jika sekiranya nasihatku dituruti, supaya kita jangan berlayar dari kereta, kita pasti akan terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini. Jika sekiranya nasihatku dituruti, itulah kita akan terhindar dari kesukaran ini. Ayat 22. Tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini aku menasihatkan kamu, supaya kamu tetap bertabah hati. Sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa, kecuali kapal ini. Nah, saudara yang kasih, kalau kita diingatkan, ternyata kita tidak mendengar, dan kemudian kita mengalami masalah, bahkan masalah yang demikian rupa, kemudian saudara yang kasih, mari kita mulai belajar dari kegagalan kita itu. Kenapa aku bisa terjadi seperti ini? Jangan sudah salah, kita terus berjalan dalam kesalahan kita. Ya, pepatah berkata, saudaraku, keledai tidak mau jatuh dalam lubang yang sama. Kita bisa belajar dari kesalahan kita. Asal kita mau bangkit, jangan kita terpuruk di situ. Maka Paulus berkata, kita akan terpelihara. Ayat yang ke-22, tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini, aku menasihatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati. Sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa, kecuali kapal ini. 23. Karena tadi malam seorang malaikat Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku. Nah, ini juga dipakai oleh Paulus untuk menjadi alat kesaksian bagi mereka, saudaraku. Berarti mereka bukanlah orang-orang percaya. Makanya Paulus berkata, tadi malam seorang malaikat Allah yang memilih aku sebagai miliknya berkata, berdiri di sampingku, dan dia berkata, apa yang dia katakan, saudara apa yang kasih? 24. Dan dia berkata, jangan takut Paulus, sebab engkau harus menghadap kaisar, dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan diselamatkan karena engkau. Semua orang yang ada di kapal ini akan diselamatkan karena engkau. Nah, inilah dia, saudara. Tuhan memanggil kita untuk satu tujuan. Apakah tujuan Allah, saudara yang kasih, untuk memanggil kita untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa? Kejadian 12 ayat yang pertama sampai yang ketiga. Inilah tujuan Tuhan bagi bapa rohani kita, yaitu Abraham. Tuhan berkata kepada Abraham, keluarlah engkau dari rumah sanak saudaramu itu ke satu negeri yang akan kutujukan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Olehmu bangsa-bangsa, semua kaum di muka bumi beroleh berkat. Itulah panggilan Tuhan bagi Abraham, yang adalah bapa leluhur kita, bapa orang percaya, bapa orang beriman. Bukan hanya kepada Abraham saja, tetapi kepada saya, kepada kita, saudara yang kasih. Olehmu
bangsa-bangsa diberkati. Olehmu, keluargamu diberkati. Olehmu, kantormu, perusahaanmu diberkati. Jadi saudaraku, marilah kita tetap hidup sesuai dengan kehendak Allah. Dengarkan perintah Allah. Sepanjang kita, saudaraku yang kasih, selama Allah masih mempunyai tempat dan tujuan untuk hidup seseorang di muka bumi ini, maka Tuhan akan melindunginya, maka Tuhan akan menyertainya, maka Tuhan akan menjaganya. Sekalipun topan badai yang menerpa demikian, karena ada tujuan Tuhan, ada tempat Tuhan di hati Paulus, ada tujuan Tuhan dalam hidup Paulus, dan Paulus ada di tengah-tengah mereka, maka Tuhan melindungi Paulus. Dan Paulus bersama-sama dengan orang-orang yang di situ, saudara. Paulus menyuarakan suara Tuhan. Maka Paulus berkata, kamu tidak akan mengalami bahaya kecuali kapal ini. Semuanya kamu yang ada di kapal ini akan selamat karena aku. Jadi saudara yang kasih, kita bersyukur kepada Tuhan. Engkau dan aku sangat berharga di mata Tuhan. Jikalau engkau mau dipakai oleh Tuhan untuk menjadi tujuannya Tuhan, untuk maksud rencana penyelamatan, maka Tuhan akan melepaskan kita dari masalah-masalah yang kita hadapi pada saat ini, apa yang sedang dihadapi oleh dunia ini. Masalah yang demikian rupa pada saat ini silih berganti. Perubahan-perubahan yang demikian rupa, yang dimana banyaknya perubahan yang membuat takut, gamang, gemetar, dan gentar. Tapi bagi orang-orang yang membuka hatinya kepada Tuhan, yang mengikuti jalan-jalan Tuhan, maka penyertaan Tuhan sempurna kepada kita, saudara. Tiap-tiap hari dengar suara Tuhan, tiap-tiap hari persilahkan Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Berikan tempat yang terbaik bagi Tuhan di dalam hati kita ini, saudara. Maka Dia akan menuntun kita. Nah, saudara yang kekasih, dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan berkata, saudara yang kekasih, engkau tidak akan mengalami bahaya. Dan kemudian Tuhan berkata, saudara yang kekasih, dalam Kisah 23 ayat 11, saudara yang kekasih, kuatkan dan teguhkan hatimu Paulus, sebagaimana engkau dengan penuh keberanian bersaksi di Yerusalem, demikian juga engkau akan bersaksi ke Roma. Demikianlah engkau akan menyaksikan perbuatan-perbuatanku di Roma. Bagi orang-orang yang berlindung kepada Tuhan, saudara yang kekasih, ada penyertaan Tuhan, ada janji Tuhan. Bahkan Daud berkata, saudara yang kekasih, aku berdoa kepadamu ya Tuhan Allahku, lindungi aku, jagai aku. Bagi orang-orang yang bersandar kepada Tuhan, orang-orang yang bersandar kepada Tuhan, saudara yang kasih, mempunyai kesempatan untuk berdoa kepada Tuhan dan doanya dijawab oleh Tuhan. Ayat yang ke-25 dikatakan di sini, saudaraku, sebab itu tabahkanlah hatimu, saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi seperti yang dinyatakannya kepadaku. Jadi saudaraku yang kekasih, apa yang dikatakan Tuhan kepada Paulus ketika mereka, saudaraku, sebelum mengalami bahaya yang demikian rupa itu, Tuhan sudah terlebih dahulu berkata kepada Paulus. Paulus menyampaikan kepada teman-temannya itu semuanya, tapi mereka tidak mendengar. Dan apa yang dikatakan Tuhan itu, demikianlah terjadi. Ancaman sudah demikian semakin hebat. Tetapi saudaraku yang kekasih, mereka ketakutan, mereka semakin terombang-ambing. Paulus berdiri, saudaraku, di depan mereka. Tadi malam malaikat Allah berbicara kepada kita, tidak akan mengalami bahaya kecuali kapal ini. Dengarkanlah suara Tuhan. Maka mereka mendengarkan, saudaraku. Seperti yang dikatakan oleh Paulus itu, demikianlah terjadi. Saudara, tidak satu pun dari yang difirmankan Allah itu yang gagal. Tapi apa yang difirmankan Tuhan itu, sudah kasih, digenapi sempurna dan segera. Saudara yang kekasih, pegang firman Tuhan. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman Tuhan itu akan tinggal tetap, akan terjadi, digenapi. Untuk itu Paulus berkata, saudara yang kekasih, tabahkanlah hatimu. Tabahkanlah hatimu, saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah, semuanya pasti terjadi seperti yang dinyatakannya. Musa berkata kepada Yosua,
Ketika Yosua, saudaraku yang kekasih, ketika Yosua menggantikan, saudaraku akan menggantikan pekerjaan pelayanan Musa untuk membawa bangsa Israel ke tanah perjanjian itu, maka firman Tuhan berkata, karena itu kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan kecut dan tawar hati. Aku yang menyertai kamu. Melihat kondisi keadaan situasi yang ada, kita bisa tawar hati, kita bisa kecut. Tapi firman Tuhan berkata, kuatkan dan teguhkan hatimu. Di manakah kita kuat? Efesus 6 ayat 10 berkata, karena itu hendaklah kamu kuat di dalam kekuatan kuasanya. Hanya di dalam Tuhan kita mendapat kekuatan, saudaraku yang kasih. Uang tidak bisa menguatkan kita. Janji-janji pemerintahan tidak bisa menguatkan kita. Siapapun tidak bisa menolong, saudaraku yang kasih. Tapi saudaraku yang kasih, Allah itu bagi kita sebagai penolong dalam kesesakan. Sebagaimana Daud berkata, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan. Sangat terbukti sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Sekalipun kita jatuh, tapi takkan tergeletak. Sekalipun kita jatuh, tapi takkan tergeletak. Sebab tangan Tuhan selalu menopangku. Apa yang kita hadapi pada saat ini, saudaraku? Bahkan kerugian, bahkan sesuatu yang tidak kita duga-duga dan tidak kita sangka-sangka. Tapi ketahuilah, firman Tuhan berkata, Allah itu bagi kita tempat perlindungan, sangat terbukti. Nanti kita akan tahu, kadang-kadang ketika masalah pergumulan itu kita hadapi, serasa jantung copot, saudara. Tapi nanti kita akan tahu, oh ternyata ini artinya. Terima kasih Tuhan. Sehingga kita berkata, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulut kita akan penuh dengan pujian kepada Tuhan. Kita berkata, Engkau hebat, Engkau baik Tuhan. Dahsyat Engkau dalam hidupku Tuhan. Tidak hanya sekedar kata-kata. Saudaraku yang kasih, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada nyala keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya Tuhan gunung batu kita. Hanya dekat padanya kita tenang. Hanya dekat padanya kita damai. Tidak ada tempat yang damai pada saat ini, saudara. Ke luar negeri, kemana saudaraku yang kasih? Di mana tempat yang tenang? Di mana tempat yang aman pada saat ini? Tidak ada. Tetapi firman Tuhan berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada nyala keselamatanku. Dengan sukacita, dengan tersenyum. Kenapa tidak mau dekat dengan Allah? Kenapa lebih suka dengan guyonan orang lain? Kalau kata-kata itu kata-kata heboh, banyak saudaraku yang ingin mendengar. Memang itu firman Tuhan katakan. Di zaman akhir ini saudaraku yang kasih, orang-orang akan mendengar. Orang-orang akan membuka telinganya kepada dongeng-dongeng. Mereka akan mengumpulkan guru-guru nabi palsu untuk memuaskan telinga mereka. Kenapa orang begitu sulit untuk mendengar firman? Kenapa begitu sulit orang untuk bernyanyi kepada Tuhan? Lebih suka dengan lagu TikTok dunia ini, saudara. Buat TikTok itu TikTok rohani yang menyenangkan kita, yang menyenangkan Tuhan. Jangan sibuk mencontoh-contoh, meniru dunia ini, saudaraku yang kasih, hanya untuk tertawa-tertawa. Padahal dalam Tuhan itu, saudaraku yang kasih, sungguh sangat luar biasa.
Mari dekatkan diri kita kepada Tuhan. Jangan takut, jangan kecut, jangan tawar hati. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab Tuhan menyertai kita. Saudara kekasih, demikian firman Tuhan bagi kita di pagi hari ini. Mari kita, saudara saya kekasih, berdoa kepada Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan, ajaiblah Engkau. Dahsyat segala karya dan perbuatan-Mu dalam kehidupan kami. Hanya dekat Engkau saja kami tenang Tuhan. Daripada-Mu saja ya Tuhan, kami terima kemenangan, kami dapatkan keselamatan. Kami rindu menikmati hadirat-Mu. Kami rindu menikmati Yesus tiap-tiap hari dalam kehidupan kami. Diberkatilah Engkau ya Tuhan. Haleluya. Terpujilah Tuhan Allah yang setia buat kebenaran firman yang sudah kami dengarkan pada saat ini. Teguhkanlah firman itu di dalam hati kami pagi hari ini Tuhan. Mengalir kuasa-Mu dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Kemuliaan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Ajaiblah segala karya-Mu bagi kami. Haleluya. Hanya dekat Allahku. Rasa tenang hatiku. Kau sertai jalan sepanjang hidupku ya Tuhan. Hanya dekat
Sungguh
rumah Bapa, ke sorga yang kekal. Tidak takut mati. Apa yang ditakutkan orang pada saat ini, saudara? Mati. Kenapa mereka takut mati? Karena mereka tidak tahu kemana tujuan mereka mati. Sekiranya mereka tahu kemana mereka pergi, maka hidup ini akan dijalani dengan sukacita. Seperti Ibu Esther selalu sukacita. Ada pengharapan. Ada masalah, pasti ada masalah. Sebab dunia ini penuh dengan masalah. Tapi sepanjang kita tahu tujuan kita kemana, ada sukacita, ada pengharapan. Di waktu imanku mulai lemah, dan bila jalanku hampir sesat, apa yang kita lakukan? Ku pandang juru selamatku yang esa. Apa yang terjadi? Hatiku tetap tenang teduh. Sekali lagi, di waktu imanku mulai lemah, hampir, dan bila jalanku hampir apa yang kita lakukan? Ku pandang juru selamatku yang esa. Apa yang terjadi? Hatiku tetap tenang teduh. Yang amin. Tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku di atasnya. Hingga sekali aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Hingga sekali nanti kita tiba di rumah Bapa surga yang sekali lagi. Hingga sekali nanti kita tiba di mana? Di rumah Bapa surga yang bakal. Haleluya, saudaraku yang kekasih. Sukacita penuh melimpah di dalam hati kita. Saya percaya setiap kita, setiap saudara yang setia berdoa bersama dengan Ibu Esther, saudara mengalami sukacita, saudara mengalami pemulihan, saudara mengalami kesembuhan. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab kemuliaan Allah telah terbit atasmu. Jadilah menjadi berkat. Saksikan Yesus. Tarik jiwa-jiwa dari segala kecemasan mereka datang kepada Tuhan. Tinggikan nama Yesus. Berangkatlah saudara nanti ke tempat pekerjaan saudara. Setiap orang yang saudara jumpai, saksikan Yesus bagi mereka. Mari saudara yang kekasih, kita akan berdoa. Kami mengucap syukur buat kasih setia dan kebaikan-Mu ya Tuhan. Sebab Engkau telah mendengarkan seruan doa dan pujian kami. Diberkatilah Tuhan lewat pujian penyembahan dan iman kami yang begitu teguh kepada-Mu. Diberkatilah bangsa negara kami, diberkatilah Indonesia, diberkatilah lingkungan kami, diberkatilah keluarga kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kasih Bapa limpah, anugerah Tuhan tercurah bagi kami. Jadilah kami menjadi berkat dimanapun kami berada ya Tuhan. Nama-Mu dipermuliakan, cahaya kemuliaan Allah ada pada kami. Kami akan sebarluaskan nama Yesus yang adalah juru selamat. Terima kasih. Haleluya. Segala puji syukur, hormat juga syukur bagi-Mu. Naikkan penyembahan ini. Ku
Haleluya, Tuhan Yesus memberkati.